Cinderella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, sebentar lagi kita masuk ke bulan suci Ramadan. Gue atas nama kru yang bertugas memohon maaf jika selama ini terdapat kesalahan dalam pembuatan konten. Dan semoga puasa tahun ini lancar dan berkesan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini gue mau ngebahas sebuah dongeng yang sangat melegenda di seluruh dunia. Cinderella. Ya, konten yang merupakan requestan sahabat kita yang rendah hati dan bersahaja, Civa. Silahkan dikunjungi ya guys. Oke lah, daripada penasaran, ayo sama-sama kita telusuri. Siapin nipok hitam, kencengi volume, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Cinderella adalah dongeng tradisional dengan versi yang dijumpai di banyak negara dengan variasi yang berbeda-beda. Versi paling awal dari cerita ini berawal dari Cina pada tahun 860. Versi tersebut tercatat di The Miscellaneous Record of Yuyang oleh Tuan Qingxi, sebuah buku yang sudah ada sejak dinasti Tang. Versi paling terkenal ditulis oleh penulis Prancis Charles Perrault pada tahun 1697 berdasarkan cerita rakyat yang ditulis oleh Guillaume Battista Basile sebagai L'Agata Cenerentola pada tahun 1634, kemudian disempurnakan oleh film animasi dari Walt Disney Production yang telah menjadi standar versi kontemporer. Cerita Cinderella. Satu hal yang paling diingat dari dongeng Cinderella ini adalah sepatu kaca yang sangat indah guys. Gak ada duanya di dunia ini. Brand sepatu sekelas Christian Louboutin, Buceri, dan juga Charles & Keith aja belum pernah tuh ngeluarin seri sepatu kaca. Versi yang paling populer menceritakan tentang seorang gadis yang tinggal bersama ibu tiri dan kakak tirinya yang jahat. Pada zaman dahulu kala ada seorang gadis yang baik hati bernama Cinderella. Dia sangat baik hati dan cantik, tetapi sayang ayahnya telah meninggal dunia. Dan sepeninggal ayahnya, ia tinggal bersama ibu dan saudara tirinya. Oh, berarti kayak mirip-mirip bawang merah bawang putih di Indonesia ya guys. Setiap hari ia disiksa dengan cara disuruh mencuci piring, ngepel lantai, dan melayani mereka. Walaupun begitu, Cinderella tetap percaya bahwa suatu hari nanti ia akan hidup bahagia. Guys, Cinderella ini selain cantik, doi juga terkenal sebagai anak yang baik. Baik kepada siapapun guys. Pada orang tua, saudara-saudara, bahkan pada hewan-hewan kecil. Bahkan hewan-hewan seperti tikus, bunglon, angsa sangat menyayangi Cinderella karena selalu diberi makanan. Suatu hari seorang pangeran ingin mencari permaisuri, maka diadakanlah sebuah pesta dansa besar di istana. Tetapi Cinderella tidak diizinkan untuk ikut. Namun ibu peri datang dan menolongnya. Wah, aku ingin sekali pergi ke pesta itu, bertemu pangeran. Tapi aku nggak punya apa-apa. Halo Cinderella sayang, masih ingat aku nggak? Aku ini peri yang tadi sore kamu tolong loh. Tadi sore aku nyamar sebagai pengemis yang kehabisan pulsa. Untung ada kamu yang kasih aku hotspot. Jadi aku bisa video callan deh sama Bapak Peri. Makasih ya say. Nah, sekarang aku akan membalas semua kebaikan kamu. Aku akan jadikan kamu putri tercantik di atas muka bumi ini. Dan kamu bisa pergi ke pesta dansa menemui pangeran pujaan hatimu. Tapi ingat ya, aku hanya kasih waktu sampai jam 12 tengah malam. Jangan sampai kamu ngelayap, apalagi mojok di pinggir kali. Karena lewat dari tengah malam, semua keajaiban ini akan kembali seperti semula. Terima kasih banyak Peri. Aku janji akan kembali sebelum jam 12 malam.
Akhirnya dengan ilmu kanuragan yang dimiliki Ibu Peri, itu segala angsa, curut, bunglon, dan hewan-hewan peliharaan Cinderella dirubah menjadi pengawal, kusir, dan juga kuda yang sangat cantik guys. Sementara satu-satunya labu siam kesayangan Cinderella dirubah menjadi kereta kencana yang indah. Cinderella pun disulap menjadi seorang putri cantik. Di istana sang pangeran jatuh cinta pada Cinderella, lalu mengajaknya berdansa. Cinderella jadi lupa bahwa ia tidak boleh pulang lebih dari jam 12 karena pada jam itu semua sihir Ibu Peri berakhir. Denting lonceng pukul 12 terdengar dan Cinderella berlari. Tak terasa sebelah sepatu kacanya terlepas dan tercecer di tangga istana. Sang pangeran memungutnya dan mengumumkan barang siapa kakinya pas dengan sepatu itu, siapapun dia akan dia jadikan istri. Sejak pertemuan di pesta dansa itu, pangeran udah langsung merasa baper guys. Gokil ya pesonanya Cinderella. Jadi menurut cerita, setiap malam pangeran tidurnya selalu gelisah guys, mikirin Cinderella melulu. Namun sepatu itu tidak pas di kaki siapapun yang mencobanya. Buset, ini sepatu punya siapa ya? Kok kaki cewek-cewek di sini pada kayak pemain bola semua? Agak ada yang muat lagi sama sepatu kaca ini. Hampir pasrah tuh pangeran tuh, nyari kaki siapa yang pas, termasuk dua kakak tiri Cinderella. Iya, kalau pangeran keliling-keliling bawa sepatu, nyari siapa yang pas mau jadi istrinya. Pada ngantri tuh, cewek-cewek pengen nyoba. Nah, kalau gua bawa sepatu keliling kampung, disangkanya mau jualan jadi tukang kredit kali ya. Cinderella lalu ikut mencobanya dan ternyata kakinya pas. Cinderella akhirnya menikah dengan pangeran dan hidup bahagia selamanya. Akhirnya ketemu juga nih kaki pemilik sepatu kaca ini. Ya, oke adik-adik, demikianlah dongeng tentang kisah Cinderella dengan sepatu kacanya ya. Cuma kalau menurut gue sih di zaman sekarang boleh juga sih dibikin Cinderella, cuman versi yang kocaknya ya. Mungkin suatu saat Cinderella nonton bola di pinggir lapangan pakai sepatu kaca. Ke center tuh sama bola. Pecah deh. Iya, oke lah guys, cukup sekian konten kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.